Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pernahkah kita membayangkan bagaimana seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, seperti tidak bisa melihat, mendengar, atau berbicara, menjalankan peran penting sebagai wali dalam pernikahan? Apakah mereka masih memiliki hak untuk menjadi wali nikah? Ataukah karena keterbatasan itu, hak perwalian mereka gugur dan berpindah kepada orang lain? Nah, topik kita kali ini sangat menarik dan masih jarang dibahas, yakni mengenai wali nikah penyandang disabilitas sensorik dalam perspektif fikih dan hukum Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan fikih, mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan disabilitas sensorik? Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf D, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa disabilitas sensorik adalah gangguan pada satu atau lebih fungsi panca indera yang meliputi penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Kondisi ini bisa menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, maupun menjalankan aktivitas secara mandiri. Isu penyandang disabilitas dalam ranah hukum Islam memang bukan hal yang baru. Fatwa mengenai masalah ini pernah dikeluarkan oleh Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama bersama Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat serta Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya melalui buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas yang terbit pada tahun 2018. Di dalam buku tersebut, mereka mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami yang dianggap menjadi dasar kebolehan seorang tunarungu menjadi wali nikah, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yan'aqidu nikahul akhros bi isyaratihi allati la yakhtassu bifahmiha al-fatin wa kadha bi kitabatihi bila khilafin ala ma fi majmu'. Namun, disinilah letak masalahnya. Lafaz Arab yang dikutip yaitu akhrosu sebenarnya bermakna tunawisyarah, bukan tunarungu. Kesalahan ini mungkin terkesan sederhana, tetapi pada kenyataannya bisa berdampak serius terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Bagaimana mungkin kita bisa memperjuangkan keadilan bagi mereka jika dasar pijakan yang kita gunakan masih salah tafsir? Di video ini, kita akan mengupas lebih dalam bagaimana kekeliruan semacam ini dapat terjadi dan mengapa sangat penting untuk memahami istilah-istilah fikih dengan tepat. Karena sejatinya, setiap detail dalam hukum Islam bisa berdampak pada kehidupan nyata mereka yang selama ini sering terpinggirkan. Adapun jenis-jenis disabilitas sensorik, antara lain, yang pertama disabilitas tunanetra, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan atau gangguan pada fungsi penglihatannya, baik sebagian maupun total. Kedua, disabilitas tunawicara, merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu berbicara atau kesulitan menyampaikan komunikasi secara verbal. Dan yang ketiga, disabilitas tunarungu, yaitu kondisi kehilangan atau gangguan pendengaran yang membuat seseorang sulit menangkap informasi secara lisan. Dalam Islam, wali nikah memegang peran penting dan wali nikah merupakan pihak yang mewakili perempuan dalam akad nikah. Dan syarat-syaratnya telah dijelaskan dalam berbagai kitab fikih klasik, terutama dalam madhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia. Nah, bagaimana jika wali tersebut adalah penyandang disabilitas sensorik? Para ulama membahas ini secara berbeda, tergantung jenis disabilitas yang dimiliki. Untuk lebih mudah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, wali nikah penyandang disabilitas tunanetra. Untuk kategori tunanetra, mayoritas ulama sepakat bahwa mereka tetap sah menjadi wali nikah. Mengapa? Karena menurut mereka, inti dari kewalian bukan terletak pada penglihatan, tetapi pada kemampuan untuk mendengar dan memahami. Seorang wali harus bisa memahami maksud akad, mendengar ijab dan qabul, dan bisa menimbang keputusan. Maka, selama penyandang tunanetra mampu melakukan semua itu, ia tetap memiliki kewenangan menjadi wali. Pendapat ini
didukung oleh banyak ulama dalam madhab Syafi'i, karena mereka menilai bahwa disabilitas penglihatan tidak secara langsung mengganggu fungsi utama dalam perwalian. Yang kedua, wali nikah penyandang disabilitas tunawicara. Berbeda dengan tunanetra, hukum perwalian bagi tunawicara menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama tidak memperbolehkan, karena menurut mereka, seorang wali harus mampu mengungkapkan niat dan kehendaknya dengan jelas. Jika tidak bisa berbicara, maka dianggap tidak memenuhi syarat formal untuk melakukan akad yang sah. Namun, ada juga ulama yang memperbolehkan, dengan catatan, jika penyandang tunawicara tersebut bisa menyampaikan maksudnya dengan isyarat yang dapat dipahami secara umum, maka perwaliannya tetap sah. Isyarat ini harus jelas dan bisa dimengerti semua pihak yang terlibat di dalam akad nikah. Misalnya, dengan bantuan juru bahasa isyarat atau komunikasi alternatif yang bisa menunjukkan kerelaan dan keputusan sebagai wali. Namun, jika isyarat tersebut tidak bisa dipahami atau membingungkan, maka hak perwalian itu dianggap gugur. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak kitab fikih madhab Syafi'i, salah satunya oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Thalibin juz 5 pada halaman 409. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif li'a'ma ayyatazawwaja qat'an walahu ayyuzawwija 'alal asah wa yajril khilaf fil wilayati li akhras alladhi lahu kitabatun aw isyaratun mufhimatun wa qila yuzawwiju qat'an fa illam takun mufhimatan fala wilayatalah. Yang ketiga, wali nikah penyandang disabilitas tunarungu. Lalu, bagaimana dengan tunarungu? Dalam buku fikih penguatan penyandang disabilitas tersebut, dinyatakan bahwa seorang tunarungu sah menjadi wali nikah dengan mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wayan aqidu nikahul akhras bi isyaratihi allati la yakhtassu bi fahmiha al-fatin wa kadza bi kitabatihi bila khilafin ala ma fi majmu'. Sah pernikahan orang bisu dengan isyarat yang dapat dipahami umum, juga dengan tulisan, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun, ada yang terlewat. Istilah yang digunakan dalam lafaz tersebut adalah al-akhrasu, yang berarti tunawicara, bukan tunarungu atau asammu. Ini bukan perbedaan kecil, ini menyangkut keabsahan sebuah akad nikah. Dalam madhab Syafi'i, ulama memang membolehkan orang bisu menjadi wali atau melakukan ijab qabul dengan isyarat, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj oleh Imam Ibnu Hajar. Tapi, tidak ada lafaz yang eksplisit mengenai tunarungu. Ketika lafaz tersebut disalahpahami dan diaplikasikan untuk tunarungu, maka terjadi kekeliruan dalam istinbat hukum. Ingat, akhrasu adalah orang yang tidak bisa berbicara, sedangkan tunarungu adalah orang yang tidak bisa mendengar. Secara medis dan sosial, keduanya berbeda. Akibat dari kekeliruan tafsir ini sangat nyata. Ada penyandang disabilitas tunarungu yang ditolak haknya sebagai wali karena dianggap tidak sah secara fikih. Padahal, jika pendekatannya tepat, tunarungu bisa tetap menjadi wali dengan bantuan bahasa isyarat atau juru bahasa, asalkan ia memahami dan bisa menunjukkan persetujuannya secara sah. Menariknya, dalam banyak literatur fikih klasik, para ulama belum menyinggung secara eksplisit mengenai hukum perwalian bagi penyandang tunarungu. Hal ini bisa jadi karena keterbatasan pengetahuan medis dan sosial pada zaman dahulu, di mana disabilitas ini belum banyak dibahas secara terpisah atau dianggap memerlukan aturan khusus. Namun, dalam konteks kekinian, kita dapat melakukan pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam fikih. Jika seorang penyandang tunarungu dapat memahami maksud perwalian dan bisa mengekspresikan kehendaknya dengan cara yang sah secara hukum, misalnya melalui isyarat atau juru bahasa, maka ada peluang untuk tetap mengakui hak kewaliannya, seperti yang ada di dalam pengaturan dalam kompilasi hukum Islam.
Di Indonesia, selain merujuk pada kitab-kitab fikih klasik, kita juga merujuk kepada kompilasi hukum Islam atau KHI sebagai pedoman hukum resmi dalam urusan perkawinan. Dalam pasal 22 KHI dinyatakan bahwa apabila seorang wali tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali karena keadaan fisik atau mental, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang lain sesuai dengan urutannya. Pasal ini menjadi dasar kuat bahwa dalam kondisi tertentu, termasuk disabilitas tunawicara dan tunarungu, hak perwalian bisa berpindah jika wali tersebut dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya secara utuh. Jadi, meskipun dalam fikih ada pendapat yang memperbolehkan perwalian bagi penyandang disabilitas, hukum positif di Indonesia tetap memberi ruang untuk memindahkan perwalian apabila wali dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara fisik dan mental. Nah, sahabat semuanya, dari pembahasan tersebut, mari kita tidak terburu-buru menerima semua fatwa tanpa telaah kritis. Jika memang ada kekeliruan dalam penafsiran, maka kita wajib meluruskannya demi tegaknya keadilan dan terjaganya hak setiap manusia di dalam Islam. Perlu ditegaskan bahwa fatwa yang mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini sebenarnya kurang relevan bila diterapkan untuk penyandang disabilitas tunarungu, karena lafadz aslinya membahas akhrosu tunawicara, bukan asammu tunarungu. Namun demikian, fatwa ini tetap relevan dan sah jika diterapkan untuk penyandang tunawicara sesuai dengan konteks redaksi fikihnya. Karena sejatinya, Islam diturunkan sebagai rahmat, bukan beban, sebagai penyelamat, bukan penghalang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kebijaksanaan dan pertimbangan kemanusiaan. Dalam soal perwalian, Islam memperhatikan kemampuan dan fungsi seseorang, bukan sekedar kondisi fisiknya. Sahabat semuanya, pembahasan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kebijaksanaan dan pertimbangan kemanusiaan. Dalam soal perwalian, Islam memperhatikan kemampuan dan fungsi seseorang, bukan sekedar kondisi fisiknya saja. Melalui kajian ini, kita diingatkan bahwa setiap manusia, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, tetap memiliki potensi dan peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan, selama mereka bisa memenuhinya dengan cara yang sah dan bisa dipahami. Semoga video ini menambah wawasan dan membuka cakrawala berpikir kita terhadap isu-isu fikih kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.